Ternak kelinci sebenarnya mudah, tapi kenapa banyak sekali yang gagal? Padahal marketnya pun terbuka sangat luas, kebutuhan daging pun masih sangat kurang-kurang. Kenapa bisa terjadi kelangkaan seperti itu? Dan kenapa banyak peternak kelinci yang gagal? Kita akan bahas pada kesempatan pada video pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali peternak kelinci yang gagal, yang gulung tikar dikarenakan permasalahan intern atau permasalahan yang ada di kandang, bukan karena permasalahan pasar atau bukan karena permasalahan market. Salah satunya itu tidak bisa mengidentifikasi kelinci yang sehat ataupun yang kurang sehat, sehingga terjadi permasalahan resiko kematian ataupun mortalitas itu sangat tinggi, khususnya untuk di ternak kelinci. Kenapa bisa seperti itu? Karena sang owner belum memahami kesehatan kelinci. Bagaimana cara memahami kesehatan kelinci? Yang paling sederhana, kita cek pagi dan sore hari, kita kasih makan pagi dan sore hari. Kita bisa mengetahui kondisi itu sehat atau tidak ya. Dari kelinci sebanyak ini kita harus paham apakah kelinci sebanyak ini dalam kondisi sehat semua atau tidak. Bila mana teman-teman tidak memahami hal tersebut, ya pasti akan mengalami resiko kerugian, gagal produksi, operasional pakan terus melambung, sehingga merasa kebebani atau terlalu berat untuk meneruskan ternak kelincinya. Alhasil diputuskan untuk gulung tikar atau kukut, ditambah operasional pakan yang terus menaik atau terus tinggi harganya. Kalau teman-teman bisa memahami satu persatu kendala-kendala atau hal-hal kecil di dalam ternak kelinci itu tersebut, teman-teman tidak akan mengalami kerugian atau kebangkrutan. Nah, kita akan membahas ini kendala-kendala, permasalahan ataupun hal-hal kecil yang harus diperhatikan dalam keseharian ngopeni atau ngerawat kelinci. Salah satunya kesehatan. Kesehatan dari apanya, Mas? Satu, dari pola makannya. Kita sudah bisa mengetahui, kita sudah bisa mendeteksi bahwasanya kelinci yang pola makannya tidak teratur, tidak maksimal, tidak habis makanannya, itu kelinci kurang sehat. Contoh nih, ini kelinci sebanyak ini hampir habis semua tadi malam, ini hampir makan semua, tapi ada 2 ekor kelinci yang masih malam itu masih utuh. Ini satu sama ini masih utuh. Nah, kelinci-kelinci seperti ini sudah terindikasi kurang sehat, walaupun dilihat dari fisik aktivitasnya itu masih biasa-biasa saja, tapi ini sama ini harus diperhatikan lebih ekstra daripada yang lain gitu ya. Jadi ini nggak mau makan pelet, usahakan kita kasih hijauan aja ya. Pelet ini tarik, kasih hijauan, yang penting dia mau makan dulu, nanti pelan-pelan dia akan kembali mau makan. Selain itu kita cek kotorannya, apakah ada yang mencret ataupun kecil-kecil sembelit ataupun kembung. Ternyata tidak, ini hanya permasalahan adaptasi, nggak mau makan. Ini juga sama ya, ini juga sama, ini indukan maksud makannya sangat rendah ya. Kita identifikasi dulu, ini tadinya dikasih makan apa, peletnya sama atau tidak. Kalau tidak sama, kita kembalikan dulu lagi. Semisal nggak ada, kita kasih rumput aja. Itu satu ya, masalah makanan. Terus nomor 2, dari kesehatan organ tubuhnya. Contoh nih, ini ada indikasi skepis. Ini hal kecil ya, makannya pun lahap ya. Ini skepis kecil di sini ya. Tapi hal ini bila mana dibiarkan terus-menerus akan mengganggu nafsu makannya, akan mengganggu pertumbuhannya. Apa yang harus dilakukan? Segera tangani skepis tersebut. Ini ada 1-2 yang sedang penanganan skepis ya. Di sini juga ada. Jadi walaupun makannya lahap, kalau sudah ada indikasi skepis ya, ini bagian kaki, kalau kuping wajar apa aman semua, tapi ada di bagian kaki yang sedikit sudah mulai merintik, itu segera ditangani ya. Ini juga sama ya, itu harus segera ditangani agar tidak meluar ke kanan dan kirinya, dan kesehatan kelinci tersebut
tidak akan menjadi permasalahan, pertumbuhannya pun tidak akan terganggu. Jadi hal-hal seperti itu sangat menentukan keberhasilan teman-teman dalam merawat kelinci, dalam memproduksikan ataupun dalam breeding kelinci tersebut. Jadi jangan sepelekan hal kecil ya, apalagi usahakan kotoran-kotoran ini jangan sampai menumpuk, jangan sampai tinggi, jangan sampai jamuran, udah dibersihkan, itu yang paling utama. Jadi ketelitian, kebersihan dan kejelian itu yang menentukan keberhasilan dalam ternak kelinci. Semoga bermanfaat video pagi hari ini ya. Sebagian kandang sudah kosong ya, ini juga sudah dipesan. Kita nantikan updatean selanjutnya dari Alien Rabbit. Untuk teman-teman yang membutuhkan kandang galvani seperti ini anti karat ya, anti rayap, dan pastinya tahan lama ya, bisa 5 tahun bahkan 10 tahun tidak karatan. Bisa langsung japri ke nomor admin Alien Rabbit Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.